Artinya menurut Abang Caimin itu masuk ke dalam gelanggangnya Mas Anies itu atau diterima Pak Surya itu karena proposalnya Pak Jokowi gitu. Ya, kalau ada faktor itu? Pastilah. Kalau nggak gitu nggak mungkin Caimin berani. Ya ini kan memang ada faktor tidak suka juga ke AHY. Kan itu. Dia kan selalu menolak kan. Gini Hari saya bilang, kau ini ulok semua ini kan. Yang kau kasih gambaran A, B, C, D ini kita menang sekian gak ada. Tujuan kau satu aja. Bagaimana kau jadi ketua umum Surya Paloh kau tendang. Tanggapi baru dia ngomong 2 menit, aku bilang, udahlah Har, kau gak usah ngomong lagi. Makin banyak kau ngomong, ku buka kau dari ujung kepala sampai ujung kuku, siapa kau? Oke, welcome to Total Politik dan hari yang sangat berbahagia hari ini kita kedatangan 2 senior kita, yang satu baru balik dari keliling Eropa. Betul. Dia lupa dia terakhir waktu ke Eropa itu saking lamanya presidennya masih Habibie. Sekarang udah. Abang waktu berangkat Pak Jokowi masih di Wali Kota Solo ya Pak. Wali Kota sedang digadang-gadang menjadi gubernur. Itu pakai mikrofon di sini Abang nggak bisa otomatis masuk suara Abang. Iya, Wali Kota. Tapi sedang digadang-gadang jadi gubernur. Udah lama banget itu gua baru habis sidang skripsi. Itu Megawati sama Eros Jarot masih akur nggak tuh Bang waktu? Masih akur. Habibie kan masih di sana itu, masih di Aachen ya. Kampungnya kan di Aachen. Dan dengan Ibu Mega dengan Pak Prabowo masih akur banget. Akur banget. Oh iya, habis pemilu 2009 ya. Emang kekalahan ini menyatukan orang ya. Ya kalau Ibu Mega dengan Prabowo itu setelah pemilu itu masih akan dekat, masih akan akrab lah. Kasih dekat dulu Bang Mega. Iya, dekat lagi. Aduh, lama-lama bengkak bibir kita. Ya, jadi kalau Ibu Mega dengan Prabowo itu kan sebenarnya masalahnya nggak ada ya. Sekarang kan Ibu Mega ini masalahnya kan dengan Jokowi, bukan dengan Prabowo. Ya kan? Dengan Prabowo nggak ada masalah. Apalagi Puan terus menjembatani pendekatan-pendekatan dengan Pak Jokowi, dengan Prabowo, dengan dengan kelompok-kelompok di luar PDIP ya. Walaupun kalau ayahnya Ibu Mega sama ayahnya Prabowo sempat ada masalah besar. Nah, Pere Permesta, ya kan? Sempat lari ke luar negeri juga kan, ke Singapura kan? Tapi betul nggak sih Mas, siapa yang cerita Ari kali ya? Dalam satu testimoninya ke Bang Dede, Hatip Basri, Pak Cum itu salah satu yang dia sesali dalam hidupnya adalah dia memilih untuk berseberangan dengan Bung Karno. Harusnya dia katanya sebagai ekonom salah satu yang paling dekat dengan Bung Karno, harusnya dia bisa membantu Bung Karno dari jarak yang sangat dekat untuk bisa menyelamatkan ekonomi Indonesia. Gitu. Pada masa Bung Karno kan pernah jadi menteri ya? Enggak ya? Om Cum pernah dong. Ya Benteng yang dia dulu bikin policy pengusaha non pribumi itu hanya boleh sampai kabupaten. Tidak boleh sampai ke kecamatan. Karena kan tidak bisa hidup dong. Kayak sekarang dengan banyaknya orang masuk semua sampai ke desa-desa, ekonomi desa itu kan, potensi ekonomi desa itu kan, pedagang-pedagang desa itu kan mati. Itu Om Cum dulu itu pada masa Bung Karno dia jadi menteri, makanya hanya boleh sampai kabupaten. Pengusaha non pri, ya Chinese lah katakan di situ, tapi tidak boleh masuk ke kecamatan. Itu zaman dia itu. Jadi nasionalismenya lumayan lah. Kira-kira itu yang dicontoh oleh Mahathir juga. Mahathir itu mencoba mencontoh apa yang pernah dibuat oleh ayahnya Prabowo Sumitro untuk digunakan di Malaysia. Bagaimana dia melindungi orang-orang Melayu dan pengusaha-pengusaha kecil Melayu. Itu terjadi pada masa Mahathir. Sekarang kita nggak tahu masih nggak. Dan kalau di Malaysia pada masa Mahathir itu sampai kepada Ahmad Badawi ya. Kalau orang asing beli rumah itu dapat diskon 10% hanya dari developer. Tetapi kalau orang pribumi Melayu membeli
rumah itu di samping dapat 10% dari developer, dia mendapat 10% lagi sebagai Melayu. Jadi 20%. Gitu. Kalau kita di sini kan enggak. Meskipun terkesan rasial, itu memang ini Bang ya. Bukan terkesan, emang rasial. Memang rasial, iya benar. Itu memang apa namanya kebijakan yang dipilih. Memang gini Bang ya. Memang kebijakan ekonomi yang waktu itu yang lebih eksklusif, ya agak nggak inklusif seperti itu tuh menurut Abang gimana Bang? Dan Pak Harto juga sebenarnya kan di setiap zaman kan afirmasi kepada pengusaha lokal itu kan juga ada terus gitu kan Bang? Ya jadi begini, kalau kita lihat di Malaysia itu memang kan kehidupan masyarakat Melayunya itu sangat terpinggirkan. Mereka nggak mungkin bisa maju dan tidak terurus sebelum Mahathir itu. Oleh karena itu Mahathir melihat bahwa ini harus kita kasih kesempatan. Seperti pendidikan gratis, buku gratis. Jadi lucu juga ini. Jadi kalau kita lihat Malaysia ini ya, negara yang kalau kita bicara ekonominya kan cenderung liberal. Ya, cenderung liberal. Tetapi dalam dia melakukan policy untuk terutama masyarakat Melayu, itu seperti sosialis. Ya kan? Seperti sosialis dia. Ya tidak sosialis kiri tapi paling enggak seperti model sosial demokrat lah. Tahu kan? Sosial demokrat tahu kan? Ya. Nah, jangan enggak tahu pula nanti bedanya kiri sama kanan. Soska. Ya. PSI dulu. Iya, PSI dulu. PSI sekarang enggak. Lain lagi. Kalau PSI dulu cuma 1,5%. Kalau PSI sekarang kata Bang Zulfan bisa 15%. Bisa 7%. 7%. Iya. Ya kan beda. Kalau PSI dulu kan memang ketua umumnya itu kan memang rata-rata para intelektual dan pejuang. Kalau sekarang kan anak presiden ketua umumnya. Ya kan kata orang apa pula masa bapaknya presiden terus partainya nggak lolos threshold. Diketawain orang lah. Bapak macam apa pula ini? Dulu ini Mbak Tutut dulu ya kan begitu reformasi bikin PKPB apa segala macam enggak. Dulu belum ada threshold nih lah kau nih kadang-kadang. Nggak ngerti threshold kau. Dulu belum ada threshold. Ya kan? Dulu tapi Bang, waktu itu kenapa sih ini satu pertanyaan juga nih Bang. Kenapa sih anak-anaknya Pak Harto itu selalu proyek politiknya nggak berhasil tuh? Tommy, ya Tutut, ya Mbak Titi mungkin atau ya karena siapa? kan mereka itu kan di ujung-ujung. Kalau Pak Harto itu kan mengingat dia nih masih ingat pola militer. Ya kan, gua nih masuk kan dari sersan dulu, ya kan, mayor itu. Kamu itu cobalah belajar dulu maksud dia. Jangan kamu belum belajar, kamu belum mengerti persoalan ladang yang kamu masuk ini, ada duri, ada paku, ada apa, kamu nanti bisa kejebak-jebak. Oleh karena itu belajar dulu. Kan kalau kita lihat Titi ini kan pada masa Pak Harto dia menjadi anggota biasa aja di Golkar. Yang sudah masuk dalam struktur itu kan Tutut. Ya, menjadi salah satu ketua. Mungkin masih sampai 1-2 periode baru kemudian dia akhirnya diangkat menjadi menteri sosial kan gitu. Nah, kalau Bambang, Sigit, Tommy dulu itu memang tidak masuk dalam partai politik. Dia ngejar passion aja ya. Dan aman aja di situ. Jadi setelah Soeharto lengser baru mereka berpikir. Ya kan? Nah, kalau Tutut ini menurut saya memang tipenya kan bukan tipe politisi ya. Tipe pedagang lah gitu. Nah, jadi memang sulit walaupun anak presiden. Sama aja kan kayak begini. Kita ini nggak ada latar belakang usaha, bisnis, nggak ada punya latar belakang bisnis. Ditaruh uang 1 triliun sama kita disuruh bisnis. Yang ada uang itu kita pakai kawin lagi, ya kan jalan-jalan, bukan untuk bisnis ya kan. Ari kalau bilang kawin lagi kenapa tutup mata? Ngebayangin Bang, ngebayanginnya aja susah Bang. Abang gimana? Bukan susah, kita nggak mau. Persoalan kan ada temporary, ada contemporary kan. Ngapain kita kalau masih bisa temporary, ngapain pula kontemporernya nggak BHM? Kok gitu? Hah?
Kalau temporary kan, kalau kontemporer kan terbatas. Temporary kan bisa banyak. Lah ya dong, temporer. Ya kita sewa rumah kan, bisa pindah-pindah. Kalau kau beli rumah kan cuma satu. Oh. Ya. Iya. Terlalu jelas, makin jelas BHM. Ya, BHM ada ini nggak? Ada perspektif nggak? Ini soal tadi tuh kita bisa bicara anak-anak presiden nih, anak-anaknya Pak Harto nih. Ini kita melihat kan editorial terbaru Tempo juga kan soal PSI ini kan anaknya Jokowi kan. Kalau setahu saya tuh paling nggak di era Pak Harto itu kalau Kasih dekat dulu. kalau mau masuk politik, semua anak pejabat tuh mulainya dari bawah banget ya. Seperti anaknya Ali Murtopo kan dari tingkat RT apa kelurahan, KNPI dari bawah gitu. Jadi saya ingat dulu juga anak-anak Pak Harto juga lebih banyak masuk ke KNPI dulu ke apa gitu. Nggak ada yang langsung ujuk-ujuk itu nggak ada. Ya. Ya, jadi apa mereka ya dan mereka nggak tertarik sih kebanyakan. Mereka lebih tertarik sama bisnis ya. Kan anak-anak tokoh politik seperti anaknya Mas Isman, anaknya Mas Pak Gandhi, Bu Gandhi misalnya, ataupun Suhardiman ya, yang kino-kino Golkar itu semuanya dari bawah, nggak ada langsung truk lompat jadi anggota DPR, nggak ada. Nggak ada. Belajar. Kalau anak keluarga ABRI kadang-kadang dari FKPPI, dari pengurus di cabangnya dulu lah, terus naik gitu. Bang Surya dari bawah nggak? FKPPI. Ya, dia kan pendiri. Di Sumatera Utara dulu kan, pendiri Sumatera Utara baru masuk Jakarta. Dia pengurus KAPI dari SMA ya. Ya. Kenapa Bang Surya emang keluarga tentara ya Bang Surya? Polisi. Oh polisi. Dulu kan polisi sama satu. ABRI kan satu. Iya. Oh mantap juga klarifikasi ya Bang ini. Iya dong. Tapi dia naiknya sih karena KAPI-nya saya rasa ya. Ya dia itu dari muda itu pernah menjadi anggota MPR kan. Anggota MPR. Kemudian jadi bintang film juga pernah. Masa sih? Iya, dan bintang film apa ya? Salah Mas, itu Rando Timur. Enggak. Saya ingat ya masih pakai baret. Oh iya. Iya. Oh ada baret tuh dari dulu kayak Che Guevara gitu ya berarti Bang Surya ini ya. Dan dia pengagum 2. Jadi Surya Paloh itu kalau dia cerita sama saya tanya sama dia, siapa Bang? Tokoh internasional atau tokoh nasional yang Abang paling kagum? Aku suka cuma 2, Che Guevara sama Ahmadinejad kata dia. Oh. Dan dia bercita-cita ingin membangun Indonesia mencari orang seperti Ahmadinejad. Mungkin dia dukung Anies, dia pikir Anies ini seperti Ahmadinejad. Iya. Tapi bagus juga Bang, tokoh Iran ini jadi idolanya Bang Surya, makanya cocok sama Abang ya. Ya nggak ada hubungan deh itu. Sebetulnya bukan karena Irannya, karena Ahmadinejad itu sederhana banget kan dia. Ya. Nggak feodal sama sekali. Dan sebenarnya kalau kita lihat Obama itu terinspirasi oleh Ahmadinejad. Kesederhanaannya cara kampanyenya. Ahmadinejad itu sederhana ya. Ketika dia mau calon presiden, dia ngomong sama mahasiswa, dia kan dosen teknik perhubungan dia. Dia tanya sama mahasiswanya, cocok saya ini mau maju sebagai capres. Kamu nggak cocok jadi capres. Kamu tuh cocoknya kerja di restoran kata mahasiswanya. Oh nggak apa-apa. Saya mau jadi pelayan kalian katanya. Maju, menang. Itu walaupun selanjutnya maju lagi setelah dia 2 kali kan di sana boleh maju-maju tapi nggak pernah menang lagi. Menurut Abang Surya Paloh udah mirip Ahmadinejad belum Bang? Apanya yang mau disamain? Kata Abang Pak Surya ini salah satu Ahmadinejad rumahnya di gang. Surya Paloh di pulau. Gimana pula sama. Ya kan? Ahmadinejad nggak punya mobil, Surya Paloh banyak mobil, punya pesawat, punya macam-macam. Ya nggak sama lah. Ya kan? Sebetulnya yang bangsa pemikiran besarnya. Sebenarnya begini, manusia ini kan gini kalau kita lihat perjalanan. Awalnya dia kepingin menjadi seorang yang sangat idealis. Makanya kan benturannya kan terjadi itu. Kita kan yakin Surya Paloh kalau dia kagum sama Ahmadinejad atau Che Guevara, itu waktu kecilnya, waktu mudanya, dia pasti tuh kepingin menjadi seorang figur yang luar biasa gitu. Tetapi kan orang di tengah jalan macam-macam, ketemu kesempatan, ketemu ini, bisnis segala macam berubah. Tapi semangat masih ada, walaupun sekarang sudah menipis kan itu, masih ada.
Dengan kita bilang habis sama sekali. Kalau nggak mau dibilang habis sama sekali. Lain lagi itu. Kau ini kadang-kadang kayak Anies suka retorika. Gimana BHM? Ya, tapi saya kira Bang Surya sampai sekarang kalau satu sifatnya masih dia suka sama aktivis muda ya. Dia suka sekali sama aktivis muda, dianggap orang muda idealis tuh dia suka. Sama orang pintar juga suka dia. Orang pintar. Ya jadi yang dia kurang suka mungkin sama orang kritis ya. Nah tapi apa yang bikin? Enggak lah, abang kritis Bang Surya suka sama abang katanya. Seneng sama abang. Tapi kan abang berhenti udah lama dari Nasdem. Ya makanya, tapi kan caranya kan nggak benar kan. Oh, diberhentikan itu. Bang, jadi gini, argumentasi dia benar. Statement dia benar, tapi argumentasinya salah dia. Bang, harusnya kalau tadi kata BHM Bang Surya itu suka dengan anak muda kritis ya, makanya kenapa mungkin Anies Baswedan dia tertarik lah gitu ya. Harusnya AHY juga dia tertarik dong dan dia mendukung dong. Muda, kritis, berbahaya, kekar. Ya kalau Anies itu memang banyak faktor. Apalagi kalau kata abang tuh, kalau Anies AHY bersatu, Sumatera lewat rata. Sulawesi rata, sapu bersih. Kalimantan sabu bersih, sebagian Banten Jawa Barat sabu makanya bersih. ini saya curiga. Nah, kita curiga boleh dong, tidak menuduh ya. Ya maaf Pak Jokowi, saya tidak menuduh Pak Jokowi, tidak menuduh Pak Surya juga, tidak menuduh siapa-siapa. Ini kan namanya menerawang politik kan ada terawangan juga kan, gitu. Jadi bisa jadi ada kekhawatiran kalau Anies ini dengan AHY kecenderungan menangnya itu besar. Oleh karena itu kan ingat Pak Jokowi kan pernah tanya sama Surya Paloh, wakil presidennya siapa? Tapi kan tidak ada jawaban pada waktu itu. Mungkin masing-masing saling berpikir, ya kan? Bisa saling berpikir. Surya Paloh berpikir ini siapa, ya kan? Pertemuan kedua kan ada. Dari pertemuan kedua itu lahirlah, tidak disebutkan memang, tapi kan kita nerawang nih. Boleh dong, masa dukun aja nerawang, kita kan boleh juga politik ya kan. Ya kan. Nah, jadi nerawang kira-kira udahlah kata Pak Jokowi. Coba dulu Muhaimin aja jadi cawapresnya si Anies. Ya kan? Gitu loh. Karena kan ada problem juga di Prabowo. Prabowo udah pasti kan Pak Jokowi tahu Prabowo nggak mau terima si Caimin. Iya kan? Gitu. Tahu itu Pak Jokowi sudah tahu itu. Ya mana kita tahu Bang. Abang iyakan gitu. Namanya terawangan. Iya kan ke kita Bang nanya iya kan? Iya kan mana tahu orang pikir abang gitu. ya kan itu. Ya kalau enggak bilang enggak aja ngapain. Iya, enggak tahu. Kenapa Prabowo nggak mau terima Caimin? Ya ini kan persoalan-persoalan masih ada, belum tuntas dianggap, mungkin belum tuntas persoalan hukum. Jangan sampai nanti kalau begitu jadi cawapres dipersoalkan kan gitu. Artinya menurut abang Caimin itu masuk ke dalam gelanggangnya Mas Anies itu atau diterima Pak Surya itu karena proposalnya Pak Jokowi gitu. Ya kalau ada faktor itu. Pastilah kalau nggak gitu nggak mungkin Caimin berani. Ya, kemudian nggak mungkin juga Surya Paloh mau. Dari segi hitung-hitungan politik kan Surya Paloh berpikir, ini ada PKS nih gimana. Nah, tapi kan pasti PKS menerima juga mungkin ada penjelasan ya. Ada penjelasan itu sudah clear. Karena kekhawatiran orang kan Caimin ini ada kasus hukum kan gitu. Atau walaupun setelah ditetapkan jadi cawapres kan dipanggil juga oleh KPK kan. Diperiksa juga. Nah, tapi kita nggak tahu lah. Artinya kan memang ini panggung sandiwaranya banyak. Drakor-drakornya ini kan banyak. Yang sekarang sudah bergeser. Tadinya drakornya Korea Selatan, sekarang ke Korea Utara. Ya kan? Jadi ada pergeseran nih. Tahu kan kalau drakornya Korea Utara itu masih ada senyum-senyum. Kalau Korea Utara nggak ada, menginjak aja kan. Korea Selatan. Korea Selatan tuh masih ada senyum. Kalau Utara kan nggak ada.
Main injak-injak aja kan. Iya, Dan iya. yang penting garis keturunan kalau Korea Utara. Ya. Jadi ya betul, partainya satu kan. Partai komunis, garis keturunan aja deh. Apa ada kemungkinan kita satu partai nanti? Mungkin satu partai esensinya, Mang. Kalau wajahnya bisa banyak kayak Dasa Muka kalau cerita Wahyu. Iya. Sekarang emang udah ini BHM Partai melihatnya- boleh banyak tapi penguasanya satu. Iya. Iya. Bineka Tunggal Ika, Bang. Hah? Bineka Tunggal Ika. Bineka. Banyak tapi satu. Banyak satu. Ya. NKRI juga Ah. pulau banyak tetapi tetap esensinya satu negara kan. Ya. Nah, lanjut lagi Bang. Nah, Itu tadi cerita Bang tadi. Caimin. lah ya itu tadi Caimin ada kemungkinan seperti itu. Ini memang bisa jadi ada kompromi. Nah karena dikhawatirkan kalau AHY ini keluar kan saya dari bulan apa kita tuh Februari 2023 kan kita itu di total politik saya bilang kalau Anies dengan AHY itu sapu bersih Sumatera paling Lampung sedikit lah agak kalah gitu loh. Kalau Sumatera lain sapu bersih. Kemudian Jawa Barat. DKI Banten, ya. Nah Jawa Timur bisa bagi 50-50 lah, karena pengaruh AHY, SBY masih besar kan di Jawa Timur. Nah, kalau yang bagian sana JK turun, semua turun, ya kan Kalimantan, ya pasti menang. Nah kekhawatiran itu ada gitu loh. Dah kalau gitu Caimin aja ganti ke sini, AHY tarik ke sana. Loh, berarti memang Pak Surya mendesain bahwa pasangan ini memang tidak untuk dimenangkan gitu. Siapa? Pak Surya. Sehingga Nggak, kalau Pak proposal Surya ini kan memang ada faktor tidak suka juga ke AHY kan itu dia kan selalu menolak kan, apalagi kan kita lihat Ahmad Ali selalu kan kalau ngomong selalu tidak mungkin kita dengan AHY kan gitu. Akhirnya timbul polemik dengan siapa tuh? Jansen. Bukan kepala Bapilunya Oh, Andi Arief. Andi Jarif. Arief. Kan sering sekali tuh, tiap bulan ada polemik lagi, tiap bulan ada polemik lagi. Karena menurut Andi Arief kan kenapa lama sekali Iya. diputuskan antara Anies dengan AHY kan gitu. Kembali lagi terserah Anies. Tapi kan dari Demokrat mengharapkan tetap AHY kan. Sementara Nasdem tidak mau AHY gitu loh. Nah jadi kalau kita lihat ini faktornya tidak mungkin antara Anies dengan Caimin ini berjalan seperti hitungan-hitungan politik normal. Ya, artinya ada memang invisible hand juga yang bermain, yang memasangkan ini gitu loh. Oh. BHM ngeliatnya gimana? Anies sama Caimin sekarang dalam perjalanan, apakah pertama Mas Anies mendapatkan kekuatan tambahan yang serius gitu dari Background NU. dari sarungannya Caimin. Yang kedua, secara narasi, secara politik, apakah selama ini memang Caimin betul-betul punya kontribusi yang bagus gitu untuk bisa membuat pasangan ini menjadi lebih kuat? Ya kalau saya lihat emang waktu cari wapres ini problem Anies dari jajak pendapatnya kan Jawa Timurnya lemah banget. Ya, jadi harapan. Apalagi sekarang Khofifah masuk lagi dukung Prabowo kan lemah-lemah lagi. Ya. Tapi harapannya itu Caimin karena dia PKB membawa suara dari sana. Karena kita lihat kan PKB itu kalau dilihat dari suara perolehannya itu tinggi loh. 9,6. Cuma kursinya kan yang parah dia itu karena dia Jawa Timur kan kursinya mahal. Tapi kalau dari perolehan suara dia tinggi loh. Ya. Kursi 9,6. Suara lebih besar dari Nasdem barangkali. Iya, kalau suara. Tapi kursi kalah dari kalah Nasdem. ya. Jadi itu yang ya, jadi perhatian. Sebenarnya itu juga menarik bagi Prabowo tadinya juga karena gitu kan. Prabowo kan juga tadinya lemah di Jawa Timur gitu. Tapi dengan Caimin dia pikir akan nambah tapi ternyata kalau ada tawaran Gibran ya faktor Jokowi itu lebih kuat di lebih Jawa kuat. Timur ya. Jadi ya
Sebenarnya Prabowo pernah ngomong sama saya ketika saya tanya soal wakil presiden. Gimana Bang? Bagaimana Mas soal wakil presiden? Dia bilang soal Hovifah itu dia mau 2 periode. Itu dia kepingin betul wakil presiden dia itu Hovifah. Mau 2 periode. Saya bilang Caimin, aduh kita takut juga soal kardus ini. Nah itu ngomongannya Prabowo begitu. Artinya kekhawatiran soal kardus ini gitu kan. Nah, tapi kenapa Surya Paloh tidak khawatir soal kardus ini? Caimin kan, kardus durian Caimin kan harusnya dia lebih khawatir juga kan. Tapi dia tidak khawatir. Nah, karena itu tadi, ada terawangan kita tadi, udahlah. Nggak ada masalah itu, kan gitu. Kalau saya lihat itu, kalau apa namanya, kalau Bang Surya Paloh itu justru dia suka yang Vivere Coloso ini. Kan juga dia mencalonkan Anies pada saat ada kemungkinan Anies dijadikan tersangka oleh KPK kan. Nah, jika di hari itu juga kan diumumin kan mendadak itu. Waktu ada rumor bahwa Anies akan segera dinyatakan tersangka, boleh dibilang dalam sehari kemudian tiba-tiba Surya Paloh memajukan Anies sebagai calon presiden Nasdem. Ya. Jadi mungkin ada teori juga kan, belajar dari pengalamannya Pak SBY dulu. Makin terkesan dizolimi oleh penguasa malah bisa meraup suara gitu loh. Iya. Jadi, nah kalau Bang Surya Paloh emang orang yang suka gitu, mengambil yang posisi yang duluan lagi. Kan dulu juga mencalonkan Jokowi kan dia pertama. Waktu partai lain belum berani ya. Saya yang pertama calonkan. Iya. Tapi dia nggak setuju. Iya. Kau terlalu cepat Pan katanya. Kenapa Bang? Gimana ceritanya waktu itu Bang? Ya itu kan Agustus 2013. Itu di Kompas tuh headline. Saya yang ngomong bahwa wartawan Kompas tanya ke saya, bagaimana Nasdem? Saya langsung bilang, kita dukung Jokowi 2013. Begitu keluar di Kompas, Surya Paloh telepon saya, Pan kenapa kau ini cepat kali? Kita belum ambil posisi itu, kata dia. Ya kan? Nah kemudian Abang udah kayak opung panda juga ya, lebih dulu dibanding partai ini ya, mengumumkan ya. Ya karena kan kita sudah lihat kecenderungannya seperti apa. Jadi nasibnya juga sama seperti ini, siapa yang mendahului di PDIP nyaris jadi Menteri Kominfo. Ara. Ya. Jadi kalau di PDIP itu Ara, kalau di Nasdem ini Ya. Nah tapi hebatnya Bang, Mas Bambang, hebatnya Pak Surya aja udah dianggap cepat sama orang. Berarti ada yang lebih cepat lagi gitu. Ya. Pak Surya pun udah dianggap yang paling cepat waktu itu. Kalau zaman dulu ada Bang, ada namanya pelukis cepat atau look, menembak lebih cepat dari bayangannya. Nah, itu ada komiknya. Oh, Ya, Lucky Luke. Lucky Luke. Ya. 2013 saya dengan Bang Surya itu kan di Maluku Utara di Ternate. Saya duduk sama Ternate, ada Martin Huta Barat ingat? Yang dari Gerindra. Oh di Ternate ini cari emas kayaknya Bang. Enggak, saya ketua DPW di sana. Saya ketua DPW Nasdem di Maluku Utara. Hebat juga Bang. Ya kita kan harus. Almaira masuk situ ya Bang ya berarti ya. Ibu kotanya kan Ternate. Ternate enggak masuk provinsi apa? Semua. Almaira Utara Semua gitu. Iya. itu kabupaten ini kamu nggak ngerti juga Gium. Nggak ngerti Halmahera kau. Makanya aku konfirmasi jangan sampai salah. Gitu. Ini geografinya payah ini. Ini hebat loh, orang Aceh menguasai Maluku Utara. Iya Mas Bambang, memang geografi saya masalah. Saya kalau perang mati duluan saya emang. Nggak tahu tempat sembunyi. Iya nggak tahu tempat sembunyi. Iya, silakan Pak. Ya. Disuruh selatan ke utara, utara ke selatan. Jadi, itu Martin tuh bisa ditanya lagi. Duduklah kita di kafe di hotel di Ternate. Ngomong-ngomong waktu itu kan belum definitif bicara capres atau siapa. Tin, kau berdua Julvan, kau olah. Bagaimana nanti atur saya ketemu Prabowo? Dan kemudian kalau memang cocok kita dukung Prabowo. Itu kata Bang Surya waktu itu. Saya cari Martin ini kayak cari malaikat. Di telepon nggak bisa, di WA nggak jawab. Akhirnya hilang, berjalan. Ya udahlah, saya pikir saya juga nggak punya kepentingan, kan gitu. Udah selesai. Kemudian Oni ngomong lagi sama saya, Bang. Oni.
orangnya Prabowo maksudnya. Ya, Oni. Jadi Bang, bagaimana kita atur Bang SP ketemu dengan Mas Bowo? Saya sampaikan ke Bang SP, udah terlambat Pan. Aku hari ini mau umroh sama Jokowi. Ya kan? Terlambat. Kita udah putuskan kita dukung Jokowi, kata dia. Ya udah. Aku sampaikan begitu, kau terlambat. Kalian terlalu anggap remeh. Ya kan? Anggap remeh SP kalian. Aku bilang, ya udah, kejadiannya seperti itu. Kalau seandainya ketemu, belum tentu dukung Pak Jokowi, pasti dengan Prabowo. Bukannya kata Abang Pak Surya dan Pak Prabowo itu punya beban masa lalu yang juga complicated juga, Bang. Ya ini kan persoalannya kan waktu itu kan ini bicara PDIP kan. Dua-duanya kan ada persoalan juga. Kan pilihan aja mau ke sini. Kalau ada persoalan dengan Bu Mega juga ada persoalan, ya kan, karena Jokowi dinilai sebagai kader PDIP, dengan sana juga ada persoalan. Tapi kan dua-duanya bisa diselesaikan dalam politik itu kan. Nah, buktinya Bang Surya tidak pernah menolak kalau Gerindra itu masuk dalam koalisi Pak Jokowi. Artinya kan menjadi Bang Surya itu sifatnya begini. Kalau ada sesuatu yang dia bicarakan dengan Jokowi, dengan beberapa orang di DPP itu dia ceritakan. Nah, dengan dia tidak pernah cerita bahwa dia menolak Gerindra masuk koalisi dan Mas Prabowo masuk kepada anggota kabinet, itu berarti memang dia tidak pernah mempersoalkan Gerindra ataupun Prabowo masuk dalam koalisi. Tapi Jokowi. ada catatan Bang, begitu Gerindra masuk dan Prabowo diumumkan jadi Menhan, hari yang sama seingat saya Pak Surya Paloh mengundang Anies ke markasnya Nasdem di Gondangdia. Itu lain lagi. Itu dalam konteks, itu kan dalam konteks persoalan pencapresan, Mas, bukan dalam kabinet. Waktu itu kan ada persoalan nasi goreng, ya kan? Nah, itu kan ternyata sebelum ada nasi goreng itu Anies sudah datang duluan. Dianggap ini kan oleh terutama oleh Megawati, kok seperti momen ini mengimbangi. Padahal rencana ketemu dengan Anies di Nasdem itu kan jauh sebelum pertemuan itu, sebelum nggak ada cerita nasi goreng. Nasi goreng jadi momentum mempercepat aja. Gitu loh. Bukan jadwalnya memang di situ, Memang dijadwalkan. Kebetulan. Nah, Bang, salah satu mitos di politik hari ini kan itu nama Bang Dasko sebenarnya sebagai orangnya Prabowo dianggap sangat strategis di Prabowo. Benar gak sih perannya Bang Dasko itu salah satunya yang mempertemukan antara Prabowo dan Surya Paloh waktu itu, Bang? Dan disitulah dia dapat momentum menjadi seorang aktor politik yang makin strategis di politik nasional. Karena dianggap bahwa ketika ingin bergabung dalam koalisinya Pak Jokowi setelah kalah dalam pemilu 2019, salah satu yang harus diyakinkan oleh Pak Prabowo adalah Bang Surya. Iya. Karena Bu Mega katanya relatif lebih mudah dari Pak karena Prabowo. Hubungannya dengan Pak Prabowo sangat baik selama ini. Gimana, Bang? Saya tidak pernah lihat ada Dasko ya. Biasa kan siapapun ketemu atau apapun Bang Surya tuh cerita. Pada saat itu levelnya Dasko belum levelnya Surya Paloh lah, ya kan? Mainnya paling sama Victor Leskodat atau main sama Ahmad Ali, ya kan? Yang mereka ketemu-ketemu di DPR ngobrol-ngobrol, mungkin Ahmad Ali atau Victor Leskodat nyampein ke Bang Surya. Dan Bang Surya nggak ada masalah gitu-gitu kok. Bang Surya ini sebenarnya filosofi dia dalam hidupnya itu daripada kita kawan 1000 sedikit, musuh 1 itu banyak. Jadi kita harus banyak berkawan. Itu aja sebenarnya dia. Ya kan? Kalau kita kan dari kawan dia jadiin lawan kan? Iya agak nggak relevan sama konteks abang ini ya. Bang, tapi ada satu juga pertanyaan nih Bang. Mungkin BHM juga punya ini. Ini kan pertempurannya katanya pertempuran yang cukup panas, cukup keras gitu ya. Sehingga tidak hanya 3 kandidat tapi para kingmaker juga harus turun ke bawah nih
bertarung baik Pak Jokowi, Bu Mega ataupun Pak Surya. Iya. Nah tapi ada fakta juga katanya Pak Surya ini lama juga ada di luar negeri. Nggak tahu sekarang nih di awal Januari ini udah kembali ke tanah air apa belum gitu katanya di luar Ya, negeri. Bang Surya itu kan kalau setiap Natal, tahun baru itu kan di luar negeri. Idul Fitri, bulan Ramadan di luar negeri. Setelah Idul Fitri baru balik. Ya kan? Atau kalau ada presiden open house hari Lebaran itu dia pulang Ya. khusus hanya untuk open house. Ya, nanti berangkat lagi. Itu biasalah. Bang Surya itu sebenarnya orangnya lebih senang hidup di luar negeri dia. Memang benar. Dia pernah bilang Kalau saya punya teori lain, Bang Surya itu orangnya nggak bisa nolak ngebantu kalau ada yang minta. Kalau menjelang Lebaran, menjelang tahun baru, Natal tuh biasanya suka banyak orang datang untuk jadi dia minta menghindar bantuan. Dia menghindar lah menurut saya. Karena dia kalau ketemu gitu dia nggak tega untuk nggak bantu. Artinya Oh Korea juga ya, memang benar Korea ini ya. Karena ini apa Berempati pada kaum miskin ya. Iya. Ya karena menurut saya pernah ngobrol sama Bang Surya nih, tapi udah lama banget. Bang Surya itu merasa dia dulu orang yang mulainya kan kecil, dia kan bapaknya rendahan lah pangkatnya. ya. Dia pernah jualan ikan asin, jualan apa ya. Ya itu di Sumatera Utara. Dan dia merasa dalam hidupnya tuh selalu ada orang kuat yang selalu bantu dia. Ya, bahkan dia cerita ketika dia pindah ke Jakarta dia nggak kenal siapa-siapa, tahu-tahu ada orang yang dia nggak kenal yang juga bantu dia. Jadi dia itu tuh nggak punya juga, itu. Bang. Itu nggak begitu dia. Itu cerita dia sama saya. Bang, ini semua orang itu ceritalah dari singkong segala macam, itu nggak ada itu. Hah? Udah Siapa? jangan terusin nanti kan Dari singkong siapa maksudnya Bang? ada. Ada buku, ada bukunya. Oh Pak CT bukunya si anak singkong. Ya. Jadi kan begini, kalau Bang Surya itu sejak dia muda kan kakaknya itu kan punya suami Pak Yusuf Gading. Yusuf Gading ini presiden direktur NALU, National Lottery. Ya kelasnya kalau sekarang itu kayak judi online itu. Loh iya. Dulu kan tukang becak semuanya kan beli buntut itu, judi buntut. Huawei judi buntut. Nah itu kan presiden direkturnya kan Pak Yusuf Gading. Yusuf Gading ini abang iparnya Bang Surya. Kakak Bang Surya yang paling tua tuh namanya Ibu Rohana. Dan mereka sudah menguasai bisnis-bisnis yang alat berat dulu itu. Terkenal sekali. Nah Bang Surya kalau nggak salah di Aceh atau di Medan tuh pernah memimpin jadi semacam GM atau apa di perusahaan ini. Disitulah dia besar itu Bang. Ada Bang sebelum itu tahu saya. Jadi dia ketika itu juga di Aceh ya dibantu itu loh perusahaan minyak itu kan harus memakai perusahaan lokal untuk catering dan sebagainya. Iya. Nah salah satu breakthrough-nya itu dia dibantulah oleh orang kuat lokal untuk mendapatkan proyek menjadi cateringnya dari perusahaan minyak. Saya Amerika ingat itu. betul karena kan PT-nya kantor PT-nya keluarga Bang Surya di sebelah PT-nya kakek saya. Kalau kakek saya itu PT Sinar Usaha, dia PT Tenaga Desa. Jadi keluarga Bang Surya itu punya PT Tenaga Desa. Nah, gitu loh. Kalau kita bicara cerita lama kan. Nah, Cocok nih dengan Menteri Desa ya. Cocok. PT Iya. Tenaga Desa. Nah sekarang saya nggak tahu ada lagi atau enggak. Nah kemudian dia pindah ke Jakarta dari Medan itu. Memang dia lebih senang aktif di politik. Gitu, makanya dia kemudian bisnisnya berkembang, maju sebagai ketua HIPMI kan. Ketua umum HIPMI dia kalah sama Ponco. Karena Ponco didukung Abu Rizal Bakri. Siswono Yandarmadi dukung Surya Paloh. Oh, kemudian akhirnya berkawan sampai sekarang bikin Berkawan partai sampai ini sekarang, ya. walaupun dengan Siswono sementara ini pisah dulu lah. Karena Siswono tidak setuju pencalonan Anies Baswedan oleh Surya Paloh kan gitu. Tapi sementara itu mereka ini aku tahu lah berkawan-kawan lagi itu nanti. Ya kan? Bang Sulwan juga nanti berkawan lagi kan. Berkawan tetap, tapi ya jarang ketemu aja. Enggak berkawan itu Bang namanya. Enggak berkawan dong. Soalnya Bang Surya nggak ada podcast. Oh iya. Betul. Oh iya. Nah, kalau ada podcast kan sering ketemu. Abang undang lah kan backing Bang Surya. Hah? Bang Surya kan. Oh mau dia?
Saya yakin mau dia, tapi jangan usah kau expose, kita ngobrol-ngobrol aja di sini. Bang Surya itu nggak ada urusan. Dia kadang-kadang mau datang ke rumah kita, ya kan? Oh iya benar. Confirm tuh beberapa orang cerita. Dia perlu tahu juga kondisi anak buahnya gimana nih, melarat apa enggak nih. Kadang pakai jas katanya datang ke rumah ya kan. Ya, jadi dia pernah juga ke rumah saya 2 kali, ya kan, lihat-lihat. Wah, Ke rumah abang yang gede banget di Pejaten ini, Bujitinda bang. kau ini kadang-kadang jangan gitu. Orang ada Fasum Pak. Kaget aja udah gede kan. Ada lapangan tenis sih bos. Hah? Ada lapangan tenisnya, Ya, BHM. fasilitas perumahan Lah, lah. ya, maksudnya itu kan ya abang wakafkan tanah wakaf abang ini kepada publik ini kan. Iya. Kita iyain aja. Orang ini kalau makin kita tambah makin jadi. Oh, iya. Tapi kalau lapangan tenisnya ada, pasti kolam renang ada 2 bisa itu. Iya. Ya. Iya. Mau ngapain 21 aja nggak kepake. Bang, tapi ini lanjut dulu tadi gimana? lanjut. Yang mana? Surya Paloh. Ya itu intinya begitu. Dia berkawan lagi si Suwono nih kan. Sebenarnya orangnya dengan Siswono berkawan lagi, dengan Enggar berkawan lagi, pasti ketemu lagi nanti. Setelah ini perhelatan capres ini entah siapa yang menang, ya kan? Nah mungkin dia tuh kalau dia sebagai pemenang dia juga merangkul. Misalnya, ya kalau dia kalah, ya dia agak keluar negeri dulu lah, agak lama. Keluar negeri mulu Karena ya. begini, Bang Surya itu dulu, aku belum pernah cerita ya. Ketika ada Haritanu di Nasdem, kan gitu. Haritanu sebagai ketua Dewan Pakar di Nasdem. Terus Haritanu sudah gerilya menguasai 18 provinsi. Sementara kita sebulan lagi akan Kongres Nasdem. Bang Surya pagi-pagi jam 8 panggil aku, telepon, Pan kita ketemu. Di mana Bang? Di restoran Thailand yang di depan Mandarin. Tahu kan? Mana ada 8:30 restoran buka, Thailand lagi. Masuk kita ke situ. Kursi masih di atas meja semua. Yang ada tukang pel. Aku turunin 2 meja, duduk berdua Bang Surya ngobrol. Kok dia diam aja gitu loh. Abang sakit, aku bilang. Enggak. Tapi terus kasih tahu ajudannya, tolong kau ambil obat bapak dulu di mobil. Nah, minum obat dia. Habis minum obat, kita nggak tahu kok habis minum obat lancar pula ngomongnya kan. Obat apa nggak tahu kita. Ya paling enggak itu pasti vitamin-vitamin dahsyat lah. Iya. Ya kan? Aku nggak sempat tanya apa nama vitaminnya. Iya, kalaupun tanya abang pengen juga tuh Aku vitamin pengen, dahsyat ya, ini kan. ngantuk jadi semangat kan gitu. Ya, lancar ngomongnya ya. Lancar kan. Gitu. Nah, enggak dia bilang. Terus dia bilang gini, begini Pan. Abang mau pindah ke Amerika. Mau hidup di Amerika kata dia. Oh gitu, kenapa Bang? Enggak, ini karena sudah ada yang nawar metro 2,5 miliar dolar US. Waktu itu masuk akal, ya kan? Masih tinggi-tingginya tuh 2,5 M. Oke, terus apa alasan abang pindah? Udahlah, kita nggak sanggup lawan Haritanu, dia bilang. Ini uangnya terlalu banyak Pan. Dia sudah menguasai 50% lebih dari DPW kita, gitu. Jadi ya udah apa lagi? Kita kongres nggak ada gunanya, kalah kita. Uangnya banyak. Ya kan? Ya dalam hati aku abang kan kalau jual 2,5 M juga bisa ngelawan dia. Karena Haritanu itu pelit Bang, gue bilang gitu. Ya kan? Nggak mungkin dia mau besar-besar ngeluarin duit, ya kan? Ya, buktinya di Nasdem aja dia bilang triliunan padahal cuma 70 miliar, aku bilang kan. Aku bilang gitu sama dia. Ya udah, terus saran kau apa? Nggak bisa. Aku pukul meja. Nggak bisa, aku bilang. Sekali aja, sekali cukup. Abang ini, aku lagi enak-enak bisnis kopi di Singapura, lagi baru mulai. Kirim kopi ke Belanda, kemana. Baru contoh-contoh yang kita kirim, belum transaksi lagi. Abang panggil aku suruh pulang, kita mau bikin partai. Nah, tiba-tiba sekarang abang, aku udah tinggal semua usaha, abang mau tinggalkan pula. Nggak bisa Bang, nggak bisa. Saran kau apa? Tepuk lagi? Nggak. Enggak, sekali aja.
2000 enggak dong, 2000 sebelum ada Nas 2012 lah. 2012. Oke. Kalau gitu kita balik ke kantor, Bang. Apa saran kau? Gini aja, Abang kasih otoritas sama aku. Aku yang kendalikan ini. Setuju nggak, Bang? Setuju. Kita balik ke kantor sekarang. Balik ke kantor. Gebrak lagi nggak? Nggak, Bang Surya duduk di sini. Masa berdamai? Inilah kau ini. Kalau tadi kan marah, sekarang kan lagi udah selesai. Aduh, gebrak-gebrak terus. Iya, kayak Andre Rosiade ini loh, Bang. Bang, ini belimbing sayur, Bang, ini. Istilahnya belimbing sayur ini, Bang. Sama kayak gini, nanti orang bilang kayak almarhum Rizal lagi, kepret lagi. Ya, tapi terus Bang, udah duduk sebelah ini menarik. Nah, kemudian Bang Surya duduk, aku undang semuanya, pengurus harian. Aku bilang besok 2 hari lagi kita bikin pleno. Yang paling penting dihadirkanlah Haritanu. Aku bilang, udah setuju. Kawan-kawan tanya, gimana ketum? Jalankan. Otoritas, jalankan. Ya kan? Jalan. Undang semua. Terus, dan saya minta yang mimpin sidang itu jangan sekjen. Langsung ketua umum. Pleno ini, pleno lengkap. Semua hadir. DPP dan plus, istilahnya underbo partai itu hadir. Udah, Surya Paloh buka. Pertama, karena ini kita menjelang pemilu, maka dikasihlah kepada Haritanu untuk presentasi. Presentasi Haritanu, Bang Bung, semualah monitor dikeluarin semuanya kan. Sama kita udah nggak kemakan lagi itu. Nah udah, terus Bang Surya bilang silakan tanggapan. Tanggapan pertama, ya kan? Kawan-kawan lain lah. Karena kan mereka nggak ngerti ini apa yang aku omongkan sama Surya Paloh kan nggak ngerti ini. Skenario kan kita berdua. Yang lain ini kan istilahnya figuran-figuran nih. Biar aja ngomong. Dah. Yang keempat silakan Saudara Julpan. Karena Surya Paloh bingung juga kok kenapa Julpan nggak tunjuk tangan pertama. Ya janganlah ketahuan kali main kita kata anak Medan. Kasih pur dulu biar kita nomor 4 ya kan. Silakan Julvan kata Bang Surya. Gini Hari saya bilang, kau ini ulok semua ini kan. Yang kau kasih gambaran A, B, C, D ini kita menang sekian gak ada. Tujuan kau satu aja. Bagaimana kau jadi ketua umum Surya Paloh kau tendang dari Nasdem ini. Itu aja sebenarnya. Yang ini semua ini gak ada gunanya nih saya bilang. Udahlah, jangan kau bohong-bohongi. Dan selama ada aku di sini jangan pernah kau bermimpi jadi ketua umum Nasdem. Saya bilang begitu. Ya. Jadi nggak ada itu. Kau cerita bikin gambar begini-begini. Coba kamu lihat. Emangnya di RCTI, MNC, di TV-TV kamu pernah ada wajah Surya Paloh muncul? Ya kan? Yang ada Nasdem. Haritanu pakai kopiah. Kan gitu. Idul Fitri, Idul Adha, Idul apa. Mana ada Surya Paloh di situ? Itu saya bilang. Nah terus silakan tanggapi Haritanu. Tanggapi baru dia ngomong 2 menit, aku bilang, udahlah Har, kau gak usah ngomong lagi. Makin banyak kau ngomong, ku buka kau dari ujung kepala sampai ujung kuku siapa kau. Ya kan? Gitu, aku bilang begitu. Akhirnya dia diam, gak ada tanggapan lagi. Sidang ditutup oleh Surya Paloh. Disitulah yang menyebabkan Haritanu itu keluar dari Nasdem. Nah, Haritanu ini nggak tahu ada kolaborasi aku sama Surya Paloh. Pagi-pagi besoknya dia datang mau ketemu Surya Paloh. Ya kan? Maksudnya bagaimana nih mecat Julvan ini kan gitu. Oh, pengen berdua pengen mengajak Bang Surya untuk sikat Julvan. Dia bilang sama Bang Surya, udahlah Bang Surya. Partai ini yang punya duit kan cuma kita berdua. Ya kan? Nggak usah kongres-kongres, tentukan saja. Kita berdua yang menentukan partai ini. Marah Surya Paloh, itulah dipukul sedikit aja, sebenarnya bukan ditampar. Orang kan bilang ditampar, nggak ada. Mana ada Surya Paloh nampar orang? Surya Paloh tuh kalau salaman sama dia tangannya kayak cewek tuh, halus sekali. Mana mungkin nampar orang?
Yang gebrak meja pun abang tadi bukan Surya bukan Paloh. Surya Paloh ya. Iya. Ya kan? Jadi pakai Rolex abang ini ya. jadi dia cuman pegang dikit aja gini. Saya ini bikin partai ini bukan untuk seperti itu. Kita ingin bangun demokrasi. Jangan kau simpang-simpangkan partai ini ke tempat yang nggak jelas. Disitulah Haritanu merasa tidak bisa pengaruhi Surya Paloh, bikin surat mengundurkan diri dari Nasdem, masuk ke Hanura. Jadi ketua Bapilu Hanura, di sana ada Wiranto, ya kan? Nah, dia juga mau main-mainkan Wiranto di sini. Wiranto pula mau dimainkan, mana bisa? Kenapa nggak bisa bang? Panglima TNI kan udah jago lapangannya, becek pun tahu dia. Kecuali ada kawan kita satu yang bisa mainkan itu. Siapa? Ini yang ketua DPD ini. Oh ya. Pak Oso. Iya, Pak Oso aja yang bisa itu. Sebenarnya Dulu sempat ada Win HT ya, itu ya. sebenarnya Wiranto udah capek ngurus itu, kasih ada yang ngurus, namanya USU, kasih aja lah gitu kan. Apalagi ada bayar-bayaran dikit untuk uang merugi ya kan. Terima aja Wiranto itu. Mana Wiranto nggak hobi ngurus partai. Tentara itu yang hebat memang Prabowo. Jadi masuk dalam dunia politik itu betul-betul dia mau membangun proses demokrasinya lewat partai gitu loh. SBY kan juga bang. SBY udah menang. SBY kan partai orang diambil. Hah? Lo kan Demokrat itu kan SBY bukan pendiri, bukan apa. Ada ketua umumnya, ada pengurusnya dulu kan. Tapi kan proksinya. Kan katanya kalau kata Opung Panda, perencanaannya ada di kantor Kemenko Polhukam dulu. Terserah lah. Kalau itu kan bicara ngambang. Itu bicara masih perdebatan. Ya kan? Bicara perdebatan. Ya pasti ada. Ya pasti ada. Tetapi Kalau Prabowo masih tidak ragu-ragu. Ya. SBY itu ragu-ragu. Ini kalau partai ini jadi atau partai ini nggak jadi bagaimana? Tapi kalau Prabowo nggak firm, gua aja langsung. Nggak ada keraguan. Nggak ada keraguan gitu. SBY ini kan gitu. Lihat ini besar nih, boleh juga gua masuk jadi ketua umum. Iya, waktu itu kan SBY pun waktu itu Bu Mega pun masih nanya, benar apa tidak SBY buat partai kan? Artinya Bu Mega pun juga ragu kan waktu itu kan, karena ada pertanyaan itu. Tuh, meskipun wakatum pertamanya itu namanya Kristiani Herawati Yudhoyono. Iya. Nah. Ya jadi pertama ditanyakan persoalan maju capres. SBY bilang kan tidak, ya kan? Karena Ibu Mega kepingin jadikan dia cawapres. Rupanya kita udah cerita di Total Politik ya. Iya. Rupanya ada telepon George Bush itu, ya kan? Mulai George Bush gak suka sama Megawati, ini aja dijadian capres, kan gitu. Nah bang, balik lagi tadi soal Haritanu dan Bang Surya itu bang. Nah ini dua orang ini akhirnya memang udah ini ya udah apa namanya waktu itu kan salah satu orang yang juga ikut di situ kan juga ada Jeffrey Giovanni waktu itu kan bang. Yang kemudian bikin PSI kan. Jeffrey kan di Nasdem. Ya. Nah, Jeffrey itu mungkin karena melihat Jeffrey kan dekat dengan Bang Surya, dekat juga dengan si Haritanu. Mula-mula di PAN dong kalau Jeffrey bang. Golkar dulu. PAN dulu, ya? PAN dulu, Golkar. PAN, Golkar, baru Nasdem. Ya. Jadi dia mundur itu karena nggak enak. Merasa ini dua-dua teman dia kok ribut. Dia tidak ingin kesana kemari. Karena kalau dia pro nanti sama si Haritanu, dia harus masuk Hanura. Kalau dia pro Surya Paloh, dia harus tetap di Nasdem. Akhirnya dia keluar, bikin PSI itu, ya kan? Sebelum PSI ya. Sebenarnya dia nggak bikin bang, dia masuk belakangan tuh. Oh yang bikin siapa tuh? Wah lebih awal lagi tuh. Oh. Duluan saya di sana bang. Ya persoalkan partai perlu memang partai ini kan perlu pembiayaan itu aja, ya kan? Nah terus yang diingat orang yang membiayai, bukan yang mendirikan. Sama kayak Demokrat kan, Demokrat yang diingat orang SBY karena dianggap yang bisa membiayai, gitu loh. Tapi the real founder Demokrat itu siapa bang? Hah? Yang apa? Itu kan ada profesor apa dulu namanya? Subur Budi Santoso. Sama orang Ya. Manado itu siapa? Venture Rumangkang. Ya, itu kan orang-orang itu semua dulu itu, ya kan? SBY nggak yakin, Nah, nggak yakin. ini bicara ini bang, apa dan BHM nih, ini
skema. Tadi kan udah kita melihat bagaimana perjalanannya Pak Surya dalam politik, relasi juga dengan Pak Jokowi. Nah, ini nanti misalnya kalau kita bicara skenario putaran kedua ini BHM nih. Kalau bicara misalnya itu ya, apa yang menurut BHM langkah-langkah strategis yang mungkin akan dilakukan oleh Surya Paloh misalnya ketika Anies itu lolos ataupun sebaliknya Anies tidak lolos ke putaran kedua. Bang Surya ini akan menempatkan positioning politiknya akan seperti apa? Ya saya tuh agak beda dengan Bang Zulfan dalam hal hubungan Surya Paloh sama Pak Prabowo ya. Kalau menurut saya hubungannya lebih buruk ketimbang Bu Mega sama Pak SBY gitu loh. Jadi menurut saya semangat itu pasti. Dan saya lihat kalau kita lihat sekarang Anies itu jadi lebih galak ke Pak Prabowo, ya kan? Itu antara lain mungkin pengaruh dari Pak Bang Surya juga ya. Walaupun nggak sepenuhnya karena saya lihat nih agak unik ya kalau kita lihat dampak dari Anies lebih agresif menyerang Prabowo itu ke elektabilitasnya bagus naik. Ya, sementara kalau Ganjar menyerang dampaknya malah turun gitu ya. Sehingga menurut saya kita akan lihat nih dan Anies kan memang dari awal strateginya adalah bagaimana supaya masuk ke putaran 2. Dia nggak pernah kalau Aniesnya ya kalau orang-orang timnya mungkin ngomongnya yang lain. Tapi kalau Aniesnya sendiri selalu fokus bagaimana masuk ke putaran kedua. Ya. Dan di putaran kedua ini kecuali ada kejadian keajaiban yang luar biasa, kan kemungkinan besar dia akan berhadapan dengan Prabowo ini. Ya. Nah, dan Prabowo itu berada di depan itu bukan pertama kali loh. Waktu lawan Jokowi kan juga awalnya dia di depan terus gitu loh. Baru pada saat-saat akhir disusul oleh Jokowi ya. Bahkan saya punya teori mungkin kalau waktu itu pemilu tahun 2014 itu ya dimajuin 2 minggu aja gitu loh. Dimajuin apa dimundurin? Ya lebih cepat 2 minggu aja gitu atau sebulan gitu mungkin masih menang Prabowo tuh. Jadi ketika 2 minggu terakhir disusul gitu dan tipis kan memang. Jadi kalau menurut saya memang kalau saya jadi tim sukses sekarang yang paling khawatir tentu menjadi tim suksesnya Ganjar ya karena serba salah ini kan. Kalau menyerang Prabowo malah turun ya kan. Merangkul Anies turun juga ya. Dan sekarang juga kelihatannya akan 2 putaran. Kalau 2 putaran itu yang kemungkinan menang pasti yang kemungkinan paling besar yang ada di tengah. Jadi kalau dia harus memposisikan dirinya di antara keberlanjutan dengan perubahan. Ya kan kalau strateginya harus masuk ke situ baru dia mungkin kemungkinan di putaran kedua lolos. Tapi untuk menang di putaran kedua harus lolos dulu ke putaran kedua kan. Nah ini ini kelihatan pecah juga timnya. Yang marah sama Jokowi tentu pengen gaspol. Tapi yang lebih rasional lihat loh. Kalau di gaspol malah makin turun, malah makin terlempar. Nah kalau saya jadi tim sesnya Prabowo kan yang jadi pertimbangannya udah di depan jangan sampai kesusul. Ya, artinya apa? Artinya jangan sampai bikin blunder. Dan karena itu kalau bisa jangan ngomong serius deh. Jangan nyerang orang ya kan. Jadi udah kelihatan santai aja kalau diserang juga santai-santai aja. Tawa-tawa aja gitu ya. Makin diserang malah naik. Jadi sekarang gini kalau dalam istilah agama itu kan kalau diserang anggap aja itu doa. Iya betul. Makin dizalimi makin kenceng doanya. Jadi anggap aja itu doa. Ya. Gitu kan? Cuma masalahnya kan apakah Prabowo itu kan dia sendiri mengakui kalau tipe psikologi itu tipe alfa. Alfa itu kan agresif. Nah, jadi kalau kita memanage Prabowo
bisa nggak memanage orang yang secara karakter sebetulnya orang yang sangat agresif, tipe alfa, untuk menjadi tipe kayak Pak Jokowi. Diserang ya rapopo ya kan, ya nggak apa-apa gitu. Nah ini yang jadi beban. Oropopo tapi kaki tangan jalan. Oh ya, itu lain, itu ilmu Jawa tingkat tinggi itu ya. Jadi istilahnya kalau mau nggaplok orang harus pakai orang lain. Orang lain. Nyili tangan ya. Ya, nyili tangan. Tapi itu masalahnya itu nggak sesuai dengan karakternya Prabowo. Prabowo itu kan orang yang menganggap dia adalah kesatria. Kesatria itu orang ya kalau marah langsung. Kalau mukul dengan tangan sendiri, nggak dengan Prabowo tangan orang ini lain. tipenya ekstrovert. Iya, dan dia merasa dirinya satria lah gitu ya. Ya. Dan memang kan keturunan bangsawan Banyumas ya. Iya. Nah, Teh Banyumas. nah, jadi saya kebayang kalau saya jadi tim suksesnya Prabowo, bagaimana membuat Prabowo yang satria dan ini jadi seperti Pak Jokowi gitu. Kalau mukul juga pakai tangan orang lain. Iya. Ya, susah. Nah, ini diketahui timnya Anies. Makanya timnya Anies tuh jadi kayak menyarankan, pernah nonton film ini ya, An Officer and a Gentleman. Itu siapa dia komandannya marinirnya itu. Kan orangnya tipenya kayak Prabowo gitu. Di Pingas. Gimana bikin dia marah? Karena Prabowo itu kalau marah bisa tersandung. Nah, kalau dia tersandung, nah itu bisa membuat si Anies mendapat suara. Iya. Nah, jadi ini lucu ini. Nah, sementara ini ya akhirnya kalau main bola, kalau jadi timnya Ganjar, ya terpaksa catenaccio, nyerang nggak bisa, bertahan, tapi siapin juga satu penyerang yang Counter attack. bisa counter attack aja gitu loh, secara cepat gitu loh. Ini masalahnya begini kalau Ganjar ini. Dia bertahan, harusnya kan Pak siapa wapresnya? Oh ya. Pak Mahfud maju. Enggak. Pak Mahfud berdiri dekat gawang. Iya. Ya. Harusnya kan nyerang. Harusnya dia jadi counter strike ya. Strikernya kan. Tapi kan ternyata tidak gitu loh. Nah, ya, jadi ini menarik ini. Nah, ini karena udah disinggung Pak Ganjar, Pak Mahfud, kemarin ulang tahun PDI Perjuangan, nggak ada Pak Jokowi, yang ada Pak Ma'ruf, Kiai Ma'ruf. Ini setuju nggak Mas BAM kalau dikatakan bahwa ini sudah di titik Jokowi dan PDI Perjuangan talak 3? Bahasa Dipre itu ya. Ya, tapi mungkin bukan Jokowi dengan PDIP kalau menurut saya, tapi Jokowi dengan Mega. Ya. Karena saya lihat kalau kita lihat dengan Puan pun belum talak 3. Ya. Dengan Bambang Pacul pun nggak talak 3. Iya. Ya. Kenapa Bang? Bambang Pacul kenapa? Ya Bambang Pacul kan anak buahnya Puan. Oh iya. Ya udah pastilah nggak talak 3 kan. Ya. Bahkan Ya, kan karena ada Puannya gosip sekarang di Jawa Tengah itu sampai sudah ada pembicaraan di level bawah. Yang penting jangan sampai suara legislatif PDIP di Jawa Tengah itu turun. Soal kalah presiden nggak apa-apa deh. Iya. Tapi yang penting makanya direaksikan oleh Ibu Mega dengan surat kan. Baru aja ada surat mengatakan kalau di tempat kamu calon presiden PDIP dapat suara tidak linear, ya diganti ininya apa? Calegnya bisa nggak dilantik lah. Kalau menang. Langsung pergantian antar waktu kali ya. Oh kalau DPR-nya kalah, kalau partainya kalah. Ya, kalau partainya partainya ternyata menang tapi Ganjarnya capresnya enggak. kalah. Bisa Jadi, yang dilantik bukan yang menang. menang. Jadi suara anggota legislatif itu Bang harus linear dengan perolehan suara capres. Jadi kalau Abang lebih gede nih suaranya daripada capres yang diusung partai Abang, nah itu bisa Abang Tapi nggak dilantik. itu pola itu sebenarnya tidak rasional dan salah. Kan beda ketika kita ini turun ke masyarakat sebagai caleg. Nah, pemilih kita itu banyak juga pemilih yang tidak suka sama capresnya. Ya kan? Dia suka sama kita. Ya kan? Capresnya tangannya nggak sampai untuk nyumbang, kita sampai. Kan gitu. Akhirnya dia milih kita. Jadi nggak mau mengharapkan itu linear banget gitu ya, 100% itu nggak bisa.
Justru menurut saya itu salah dan itu tidak akan pernah terjadi itu. Tidak akan pernah terjadi kalau presidennya kalah, partainya ini anggota DPR-nya menang terus akan di PAW, itu nggak ada, itu gila apa? Ya tapi Kan harus kenyataannya ada- itu suratnya. Itu kan alasan partai. Tanda tangan sekjen tuh bang. Nggak bisa, ini ada aturan di KPU, kesalahannya apa mau diganti? Kan otoritas partai. Nggak bisa. Suaranya di bawah suara Satu. suara capres kesalahannya. Ya, Suaranya di atas. emangnya suara- bisa di atas. PAW itu bisa sembarangan? Emang nggak bisa. Ya Fahri Hamzah aja nggak gampang. Ke Fahri Hamzah bang. Ini kan Sama lebih sakti. semua, banyak yang di anggota DPR di provinsi di mana itu nggak segampang itu. Prosesnya ada. Belum lagi nanti ya mana tahu. Jangan-jangan caleg PDIP yang menang di Jawa Tengah agak dekat dengan Prabowo. Kan harus ada tangan presiden untuk PAW. Presiden nggak tanda tangan nggak bisa diganti-ganti. Udahlah, nggak gampang itu prosesnya. Jadi surat itu buat nakut-nakutin aja menurut abang. Iyalah, nakut-nakutin supaya kelihatan supaya lebih kerjanya lebih serius gitu. PR lah ya, PR, gimmick PR. Ya, nggak bisa. Menyemangati ya. PAW anggota DPR itu tidak gampang karena ujungnya harus ada tanda tangan presiden, ya kan? Nah keselip-selip hilang pula lagi proses dari awal lagi kan gitu. Macam-macam bisa terjadi. Oke, kalau gitu. Ya tapi itu kan sebetulnya menunjukkan juga bagaimana sudah paniknya Ya. di timnas di PDIP itu. Ya kan? Mereka lupa bahwa untuk menang jadi presiden itu perlu suara lebih dari 50%. Tidak ada satupun partai di Indonesia yang bisa mencapai seperti itu. Iya. Bahkan PDIP paling berjaya itu 33% kan, Bang? Iya, Waktu kursi. 2019. Suara 38, kursi Ya, 33. itu kayaknya enggak, Ya, mantep tidak ya, mungkin Bang. lagi dicapai itu kayaknya. Ya. Jadi memang partai itu harus cukup rendah hati bahwa ya dia justru harus sebenarnya mempertimbangkan yang namanya ekor jas itu. Oke. Ya. Calon presiden yang populer itu justru bisa membantu mengangkat suara legislatifnya. Gitu. Ini masalahnya Ganjar ini jasnya nggak punya ekor. Lah ya. Gimana maksudnya bang? Taksido. Di luar taksido. Jawa Tengah terutama ya. Ya kan tadi mengharapkan ekor jas. Kalau jasnya nggak punya ekor gimana? Lupa jahit. Iya, mungkin tailornya kurang lupa aja. Pakai Enggak, tapi menarik kalau kita perhatiin ini ya, bagaimana upaya untuk satu, karena kalau nggak punya ekor jas, kan yang lain lagi yang dampak diperhatikan adalah yang disebut sebagai bandwagon effect. Ya, bandwagon effect ini. Nah, kalau kita lihat hampir semua poll yang nasional itu kan memang posisinya Oke. nomor 1 Prabowo, kemudian Ganjar sama Anies nih kira-kira imbang-imbangan, bahkan di beberapa dan kecenderungannya Ganjar menurun, kecenderungan Anies naik. Nah, Pak, sampai hari ini. Nah, untuk mengimbangi ini kalau kita lihat dari poll-poll dari timnya yang dekat dengan Ganjar, akhirnya dikeluarin poll-poll yang spesifik di mana Ganjar kuat. Contohnya barusan keluar poll di Jawa Timur. Di Jawa Timur walaupun Prabowo menang tapi dibandingin Anies Lebih mau- Ganjar jauh lah ya secara signifikan. Atau ada lagi poll di antara Gen X. Nah, di Gen X ini bahkan Ganjar menang gitu loh. Ya, berimbang lah dengan Prabowo, Anies jauh di bawah. Jadi ini adalah trik-trik untuk menciptakan bandwagon effect itu. Karena ada pemilih bimbang itu yang kalau kita lihat berbagai poll itu antara 25% sampai 30-an% lah ya. Yang menyatakan akan memilih A tapi bilang masih bisa berubah. Nah, berharap dengan bandwagon effect ini mereka bisa pindah sehingga mengubah gitu. Oke. Nah, kalau apa bedanya pemilu sama Tempo? Apa? Kalau di pemilu ada pemilih bimbang, di Tempo ada pemilih Bambang. Sampai jumpa.